Buat Anda, mungkin karena ini bulan Agustus, saya akan memberikan diskon, atau jika Anda ingin mendapatkan pelatihan saya di kelas offline atau online, nah saya akan berikan diskon khusus buat Anda yang menonton video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Mas dari Pondok Ilmu Indonesia. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada Anda semua, para penonton nantinya yang ada di YouTube ataupun buat Anda yang menonton di TikTok. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang fakta dan mitos seputar hipnotis, karena masih banyak sekali dari Anda yang menurut saya ini tidak memahami konsep dari hipnotis itu sendiri, sehingga Anda beranggapan bahwa hipnotis itu adalah ilmu untuk kejahatan, kan begitu. Saya akan membeberkan faktanya supaya Anda semakin mengerti, dan juga nanti saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan ketika seseorang ini gampang dihipnotis. Apa sih kelebihannya dan apa kekurangannya? Maka silakan Anda simak videonya dari awal sampai selesainya nanti. Sebelum saya menjelaskan videonya, buat Anda yang sudah tergabung di kelas privat Mahir Hipnotis ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook kita Mahir Hipnotisnya, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung melanjutkan tentang fakta dan mitos seputar hipnotis. Hipnotis dipahami oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada umumnya adalah ilmu untuk kejahatan. Nah, kalau Anda belajar dengan benar, Anda pasti mengerti bahwa manfaatnya begitu luar biasa, begitu dahsyat sekali. Ya, salah satunya ketika Anda mengerti tentang konsep hipnoterapi. Nah, dari sana sudah menjelaskan bahwa hipnotis ini sungguh luar biasa, bahkan dipraktekkan oleh banyak tenaga profesional, misalkan tenaga medis, dokter, perawat, ataupun buat kepentingan para pengusaha, para salesman, salesperson ya, atau buat kepentingan marketing, untuk tenaga pendidikan dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa luar biasa, karena hipnotis ini membentuk mindset. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu mitos dan fakta. Mitos misalkan kondisi orang yang dihipnotis itu adalah orang yang kehilangan kesadaran. Nah, ini adalah mitos teman-teman. Faktanya adalah orang yang dihipnotis ini masih mempunyai kontrol penuh terhadap dirinya. Justru dia memasuki kondisi sadar secara penuh di dalam tingkat konsentrasi yang tinggi, sehingga dia hanya bisa menerima satu arahan dari orang. Mitos yang kedua adalah bahwa hipnotis atau orang yang dihipnotis ini nanti bisa berubah sifatnya, ya misalkan menjadi lain begitu. Ya, sebenarnya faktanya adalah ketika seseorang dihipnotis ini justru yang awalnya mental blocknya tinggi, ketika dia melakukan sesuatu ini penakut, ya jadi berani karena diberikan sugesti-sugesti yang baik. Ini sangat membantu sekali. Makanya kalau Anda perhatikan zaman dahulu kalau menjelang ujian nasional atau apa, itu kan banyak pihak-pihak sekolah yang mengundang para tenaga hipnotis untuk memberikan hipnomotivasi gitu. Nah, ini membuktikan bahwa justru ini menjadikan sugesti dalam hipnotis ini sangat bermanfaat buat orang yang dihipnotis. Mitos yang lain adalah mengatakan bahwa orang yang dihipnotis ini adalah, tanda kutip, orang yang terkesan bodoh sehingga nurut. Ini adalah mitos teman-teman. Faktanya adalah orang yang dihipnotis ini adalah orang yang cerdas. Kenapa saya bilang orang cerdas? Karena mampu mencerna, mampu memproses dengan baik apa yang disampaikan penghipnotis kepada dirinya. Nah, itu adalah beberapa mitos dan fakta. Sebenarnya masih banyak lagi mitos dan fakta lainnya. Nah, saya akan bahas selanjutnya adalah tentang kelebihan dan kekurangan orang yang mudah dihipnotis. Kelebihan pertama, orang yang mudah dihipnotis ini karena critical area atau daya kritisnya itu rendah, sehingga ketika diberikan sugesti oleh penghipnotis ini langsung dituruti. Ya. Nah, positifnya apa? Ketika seorang penghipnotis ini memberikan sugesti-sugesti yang sifatnya sangat positif, ya, yang awalnya penakut menjadi pemberani, yang awalnya pemalas menjadi rajin, yang awalnya yaitu peragu menjadi orang yang penuh percaya diri, dan banyak hal negatif diubah menjadi hal yang positif. Nah, ini adalah keuntungannya ya, orang yang mudah dihipnotis. Dan
biasanya orang yang mudah dihipnotis ketika diberikan sugesti yang sangat positif ini, dia sangat cepat untuk mengembangkan dirinya, karena ya tidak ada perdebatan di dalam dirinya. Berbeda dengan orang yang gampangnya ini sulit dihipnotis, ketika diberikan arahan atau masukan itu selalu ngeyel, padahal masukan atau arahannya ini bagus buat dirinya. Ini itu contohnya. Terus kerugiannya apa ketika orang yang mudah dihipnotis ini ya, kalau dia tidak diberikan sugesti yang positif, tetapi hanya dibuat tanda kutip sebagai kelinci percobaan untuk penghipnotis, ya tidak akan menguntungkan sama sekali teman-teman, karena dia hanya dijadikan sebagai objek untuk berlatih. Nah, saya himbau juga buat semuanya saja para penghipnotis yang menonton video ini, jika Anda sering menghipnotis orang lain, selain Anda menghibur, ya mungkin diberikan sugesti yang sifatnya menghibur, tolong berikanlah sugesti-sugesti positif supaya suyet, ya sebutan orang yang dihipnotis ini juga mendapatkan keuntungan, mentalnya menjadi jauh lebih kuat, ya, dia akan berhak untuk mendapatkan percepatan di dalam kehidupannya, percepatan kesuksesan. Ini luar biasa teman-teman, ya. Orang-orang yang mudah dihipnotis ini, dia selalu terkonek dengan alam bawah sadarnya, maka jika dia tepat, ya, diberikan oleh para penghipnotis dengan arahan yang luar biasa, maka dia akan menjelma menjadi sosok yang luar biasa, sosok yang hebat gitu. Buat Anda, mungkin karena ini bulan Agustus, saya akan memberikan diskon, atau jika Anda ingin mendapatkan pelatihan saya di kelas offline atau online, nah saya akan berikan diskon khusus buat Anda yang menonton video ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hormat dari Mas Nuk. See you next time. Bye bye.